Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairan hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat waktu luang untuk menghadiri sidang jamaah Jumat kali ini. Dan tak lupa pula kita memberikan salawat serta salam kepada baginda kita, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup ini adalah perjalanan menuju kepada Allah dan hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fafirru ilallah, inni lakum minhu nadhirum mubin." Maka segeralah kembali kepada ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya saya hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata darinya untukmu. Di dalam hidup ini pula ada bekal-bekal yang mesti disiapkan serta amalan-amalan kebaikan yang disiapkan saat kita berjumpa dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja sungguh-sungguh menuju kepada Rabbmu, maka pasti engkau akan mendapati hasil usahamu itu. Di dalam hidup ini pula banyak cobaan, ujian, hambatan. Barang siapa yang selamat dari ujian, dialah yang menuai kebaikan. Dan barang siapa yang tersungkur di tengah ujian, dia pula yang merasakan kepahitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila sholihan falinafsi." Barang siapa yang beramal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa 'alaiha. Dan barang siapa yang berbuat jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Dan sekali-sekali tidaklah Rabbmu mengenai hamba-hambanya. Hidup ini pula banyak cobaan, ujian, hambatan. Hambatan menuju kepada Allah dan hari akhirat. Di antara hambatan itu adalah dosa dan maksiat. Maka menjaga diri dari dosa dan maksiat adalah sifat seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang bagi kalian, niscaya kami akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu surga. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka hududullahi fala ta'taduha wa may yata'adda hududallahi faulaika humudz zalimun." Demikianlah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya masyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an.
Bahaya dosa bagi individu masyarakat. Dosa adalah tirai penghalang dari ilmu yang bermanfaat. Dosa menghambat rizki seorang hamba. Dosa menghilangkan rasa malu dalam hati seorang hamba. Dosa dan maksiat menciptakan perhara yang sangat dahsyat terhadap hati dan manusia. Lemahnya pengagungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, adanya rasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa menutupi hati, kegelapan dalam hati, keburukan dosa tidak lagi dirasakan oleh seorang hamba. Dosa melemahkan hati, dosa menghilangkan rasa giro dalam hati, dosa menghilangkan rasa malu dalam hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adarokan nas min kalamin nubuwatil ula, idalam tastahi fasna masyidda." Di antara pembicaraan yang dipahami oleh manusia terdahulu, oleh kenabian terdahulu, apabila tidak malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Dosa merenggankan hubungan hamba dengan hamba yang lainnya. Dosa memperpendek umur dan menghilangkan keberkahan umur. Dosa dan maksiat akan menumbuhkan dosa-dosa lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin." Maka tak kala mereka berpaling dari kebenaran, Allah Subhanahu wa taala memalingkan hati-hati mereka, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk bagi orang fasik. Dosa membuat petaka bagi hamba yang lainnya. Dosa merusak akal orang. Dosa dan maksiat akan menghancurkan. Dosa dan maksiat akan mendatangkan gempa, longsor, dan kejadian di daratan dan di lautan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yurja'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia, agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebagian dari akibat agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Maka senantiasalah menghadirkan sifat muraqabah di dalam hati, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lihat sekecil apa maksiat engkau lakukan, tetapi lihat siapa yang engkau maksiati, dan maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang engkau tutup pintu kamarmu rapat-rapat untuk bermaksiat kepadanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan dari celah kamarmu udara untuk kamu bernafas. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.